Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang transformasi balikan. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama ada definisi transformasi balikan, yang kedua yaitu konsep transformasi balikan, dan yang ketiga adalah ketentuan sifat-sifat transformasi balikan. Halo, dengan saya Andita Pramiza di sini. Saya akan membahas tentang apa sih itu transformasi balikan. Nah, transformasi balikan itu adalah suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri atau biasa disebut involusi. Untuk konsep transformasi balikan yaitu apabila T dan S merupakan transformasi, maka masing-masing memiliki balikan merupakan T inverse dan S inverse. Nah, jika terdapat komposisi transformasi yaitu T bulatan S, maka komposisi transformasi balikannya adalah T bulatan S inverse. Nah, selanjutnya ada ketentuan dan sifat-sifat transformasi balikan. Di situ ada gambar bisa kalian lihat. Nah, jika G sebuah garis, maka MG adalah refleksi daripada garis G. Maka MG dikali MGP sama dengan P, M kuadrat dikali GP sama dengan P. Di mana M kuadrat adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya. Transformasi ini dinamakan transformasi identitas yang dilambangkan dengan huruf I. Maka M kuadrat GP sama dengan P, sehingga I dikali P sama dengan P untuk setiap anggota P. Teorema 1 di sini berbunyi setiap transformasi T memiliki balikan. Apabila T adalah suatu transformasi, maka kita mendapatkan balikannya yaitu L. Adalah sebagai berikut, misalkan nih, andaikan S adalah anggota bilangan V, dan V merupakan suatu bidang. Karena T-nya adalah suatu transformasi, maka T adalah bijektif. Jadi prapetannya yaitu untuk setiap A anggota bilangan V sehingga T kali A sama dengan X. Sehingga Lx sama dengan A. Nah, di sini Lx adalah prapeta dari X, sehingga TA sama dengan X. A-nya kita ganti menjadi Lx, jadi T dikali Lx sama dengan X, atau TL dikali X sama dengan I dikali X untuk setiap X anggota bilangan V. Jadi TL sama dengan I. Maka LT dikali X sama dengan L dikali TX sama juga dengan X. Nah, di sini andaikan TX sama dengan B, sehingga L dikali B sama dengan X. B-nya kita ganti TX, jadi L kali TX sama dengan X. LT dikali X sama dengan X. LT dikali X sama dengan I dikali X untuk setiap X anggota bilangan V. Sehingga diperoleh LT sama dengan I. Karena TL dan LT memiliki hasil yang sama, maka terbukti bahwa transformasi balikan T yaitu L. Sekarang kita masuk ke dalam teorema 2 yang berbunyi setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Andai T memiliki dua balikan yaitu S1 dan S2, maka TS1 dikalikan dengan P akan sama dengan S1T dikalikan dengan P sama dengan I kali P untuk setiap P. Begitu juga berlaku untuk S2. Dari pengandaian sebelumnya, terbukti bahwasannya S1 akan sama dengan S2, sehingga benar bahwa T1 hanya memiliki satu balikan. Lalu kita masuk ke dalam teorema 3 yang berbunyi balikan dari setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan garis itu sendiri. Untuk memahami maksud dari teorema 3, coba teman-teman perhatikan slide berikut ini. Apabila pencerminan pada garis G disimbolkan dengan MG aksen dan MGX akan sama dengan X, di mana X bukan elemen dari G, dari pengoperasian tersebut didapat MG kali MG sama dengan I. Untuk X adalah elemen G lalu dilakukan pengoperasian yang sama seperti sebelumnya, maka akan didapat MG kali MG sama dengan I. Dari penjelasan sebelumnya, maka diketahui bahwa pencerminan MG adalah MG itu sendiri. Lalu teorema 4 berbunyi apabila T dan S merupakan transformasi, maka T bundaran S inverse akan sama dengan S inverse bundaran T inverse. Kita telah mengetahui bahwa T bundaran S inverse bundaran T bundaran S sama dengan I. Lalu coba teman-teman lihat pengoperasiannya.
Oleh karena suatu transformasi memiliki hanya satu balikan, maka T bundaran S inverse sama dengan S inverse bundaran T inverse. Jadi, hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan yang terbalik. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika G sebuah garis dan A sebuah titik, tentukan balikan transformasi dari WG. Menurut contoh soal tersebut, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika A berada di garis G, dan kemungkinan yang kedua ketika A di luar garis G. Untuk kasus yang pertama, A anggota dari G. Menurut definisi identitas, jika A anggota dari V, maka identitas dikalikan dengan A sama dengan A. Dikarenakan identitas dikalikan dengan A sama dengan A, maka WG inverse dikalikan dengan WG dikalikan dengan A sama dengan A. WG inverse dikalikan dengan WG dikalikan dengan A sama dengan A, maka didapat WG inverse dikalikan dengan A sama dengan A. Untuk kasus yang kedua, A bukan anggota dari G. Menurut definisi dari padanan WG, apabila A bukan anggota dari G, maka WG dikalikan dengan A sama dengan A aksen, atau sama dengan setengah H, atau sama dengan setengah A, di mana H adalah ruas garis tegak lurus dengan G dari A. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa WG dikalikan dengan A sama dengan setengah A, dan VG dikalikan dengan A sama dengan 2A. Sehingga berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa WG inverse dikalikan dengan A itu sama dengan VG dikalikan dengan A. Soal yang kedua, pada sebuah sistem sumbu ortogonal ada garis G, himpunan dari X, Y sedemikian sehingga Y sama dengan X, dan H, himpunan dari X, Y sedemikian sehingga Y sama dengan 0. Tentukan P sehingga MH/MG dikalikan dengan P sama dengan R dengan koordinat R sama dengan 2,7. Nah, untuk menjawabnya, apabila P sama dengan X, Y, maka diperoleh berturut-turut MG inverse MH inverse dikalikan dengan MH/MG dikalikan dengan P sama dengan MG inverse MH inverse dikalikan dengan R. Jadi, P sama dengan MG inverse dikalikan dengan MH inverse dikalikan dengan R. Oleh karena R sama dengan 2,7 dan MH inverse itu sama dengan MH, maka MH inverse dikalikan dengan R sama dengan MH dikalikan dengan R atau sama dengan 2,-7. Sehingga MG inverse-nya adalah MH inverse dikalikan dengan R sama dengan MG inverse dikalikan dengan 2,-7 sama dengan MG dikalikan dengan 2,7 sama dengan 7,2. Sehingga didapat P-nya sama dengan -7,2.